Halo guys, perkenalkan nama saya Bagus Gunawan dan teman-teman saya Tegas Dias. Dan saya Rika Manasa Kairani. Jadi kami di sini akan melakukan presentasi mengenai laporan pencabulan tanaman sawi hijau yang dilakukan selama 10 hari rutin secara berturut-turut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Jalawidyaningrum dari Tugas 3 ingin mempresentasikan laporan pencabulan sawi hijau selama 10 hari dengan metode biji basah kapas kering terbuka. Yang pertama, latar belakang dan tujuan. Pengecambahan adalah proses awal pertumbuhan tanaman dari biji menjadi kecambah. Tujuan dari percobaan ini untuk mengamati proses dan laju pertumbuhan kecambah sawi hijau dengan metode kapas basah dengan kondisi terbuka. Dan yang kedua, alat dan bahan. Yang pertama, biji sawi hijau. Dan yang kedua, kapas. Yang ketiga, air bersih. Dan yang keempat, botol plastik bekas. Dan yang kelima, alat ukur. Dan yang keenam, termometer. Terakhir, pencatatan untuk merekap selama 10 hari. Dan yang ketiga, langkah-langkah. Yang pertama, siapkan botol plastik yang telah dipotong menjadi 2 dan dibersihkan. Dan yang kedua, letakkan kapas bersih di dasar botol, lalu basahi kapas hingga lembab merata. Dan yang ketiga, rendam biji sawi hijau selama kurang lebih 12 jam, lalu letakkan di atas kapas kering. Dan yang keempat, simpan botol di tempat terbuka yang mendapatkan pencahayaan alami. Dan yang kelima, lakukan pengamatan selama 10 hari pada waktu yang sama. Dan yang keenam, ukur panjang rata-rata pertumbuhan tanaman setiap hari dan catat hasilnya. Dan yang ketujuh, perhatikan juga kondisi lingkungan seperti suhu ruangan, kelembaban udara, dan intensitas cahaya. Hasil pengamatan saya, yang pertama yaitu merendam pada tanggal 30, dan yang pada hari pertama 3 mm, dan yang kedua 20 mm, dan yang ketiga 50 mm, dan yang pada hari keempat 75 mm, hari kelima 80 mm, hari keenam 95 mm, hari ketujuh 102 mm, hari ke-8 107 mm, dan hari ke-9 dan ke-10 kembali 0 mm. Jadi data tersebut SSEG-nya menghasilkan hasil 107 dan SSEG-nya 82,5, SSYY-nya 17.509,6. Berikut persamaan dari gradasinya. A sama dengan SSEG per SSEG 107 PD 82,5 yang menghasilkan 1,29. B-nya Y sama Y min AE yaitu menghasilkan 46,105. Dan persamaan garis regresinya Y sama dengan AX plus B sama dengan 1,29E plus 46,105. Kesimpulannya, karena B sama dengan 46,105 maka B lebih kuat dari 0. Dan yang ketiga, produk momen yaitu R sama dengan SSXY per SSXX dikali SSYY. Hasilnya adalah 0,08. Kesimpulannya, berdasarkan tabel milik Leonardo da Vinci, nilai R adalah 0,3 lebih kecil dari R lebih kecil dari 0, maka tingkat korelasinya dinyatakan lemah. Dan yang ketiga, koefisien determinan R kuadrat dalam kurung SSXY per akar SSXX dikali SSXY pangkat 2 yang menghasilkan 0,007. Kesimpulannya, R kuadrat sama dengan 0,007, maka tingkat korelasinya dinyatakan lemah. Berikut diagram pencarnya bisa dilihat.
yang menghasilkan kesimpulan bentuk diagram koncat tersebut adalah tidak berkorelasi dengan bentuk dan tidak berbentuk. Sekian dari saya, Santi Wijanto. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugus Des Arimayanto, absen kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan metode penanaman benih dengan metode biji kering kapas bapak yang tertutup. Untuk pertama, tujuan penanaman benih. Tujuan penanaman benih yaitu mengamati, mengukur, mencatat, dan menyimpulkan pertumbuhan bumi selama 10 hari. Untuk yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel selama 2 hari dan menyajikan dalam bentuk data pencak. Itu yang ketiga, menghitung korelasi produk momen untuk mengetahui kekuatan hubungan jumlah hari dan panjang tanaman. Yang keempat, menentukan koefisiensi determinasi guna memahami bagaimana benih dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan padi dan mencari garis regresi. Untuk yang kelima atau yang terakhir, menarik kesimpulan mengenai tingkat pertumbuhan benih. Untuk alat dan bahan yang diperlukan adalah untuk yang pertama pembaris, yang kedua benih sawi hijau, yang ketiga kapas, yang keempat gelas plastik, dan kelima bleber plastik untuk menutup bagian napas, itu yang keenam karet, lalu yang terakhir guling. Langkah-langkah penanaman benih sawi hijau, yang pertama rendam benih padi semalaman, basahi kapas dan letakkan di gelas, lalu tutup menggunakan selebar plastik. Taburkan benih sawi hijau di atas kapas, tutup dengan selebar plastik lalu rapatkan dengan karet. Lalu yang terakhir, amati pertumbuhan selama 10 hari dan catat di kartu kembali. Untuk ini adalah perkembangan hari selama 10 hari. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita mencari rata-rata dari X dengan cara membagi jumlah data hari dengan sigma X. Untuk selanjutnya kita menghitung rata-rata Y. Untuk selanjutnya kita menghitung SSXY, masukkan rumus, lalu kita mendapat hasil 822 untuk SSXY. Lalu selanjutnya kita hitung SSXX, masukkan rumus, lalu kita mendapat nilai 82,5. Untuk yang terakhir, kita hitung SSYY, masukkan rumus, lalu kita mendapat nilai 8.790,4. Untuk selanjutnya, kita akan menghitung persamaan garis regresi. Kita masukkan rumus A, rumusnya yaitu SSXY dengan nilai 822 dibagi dengan SSXX dengan nilai 82,5 mendapatkan nilai 9,963. Untuk selanjutnya kita akan menghitung B untuk menarik kesimpulannya. B sama dengan rata-rata Y dikurangi A lalu X rata-rata. 52,4 dikurangi dengan nilai A lalu rata-rata X mendapatkan nilai 2,3965. Lalu kita masukkan rumus AX plus B mendapatkan nilai 9,963 X dikurangi min 2,3965. Lalu kita dapat menarik kesimpulan karena nilai B kurang dari 0 maka korelasinya lemah. Untuk selanjutnya kita akan menghitung produk momen. Kita memasukkan rumus R sama dengan SSXY dibagi dengan akar SSXX dikali SSYY. Lalu kita memasukkan nilai. Kita mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya kesimpulannya karena nilai R sama dengan sekian. Karena R
lebih dari 0,7 lalu kurang dari 1, maka tingkat korelasinya kuat. Untuk determinan R kuadrat sama dengan sekian dikuadratkan lalu mendapatkan nilai sekian. Karena nilai R kuadrat sama dengan sekian, maka mempunyai rentang nilai lebih dari 0 lalu kurang dari 1. Ini diagram besar. Saya akan tampilkan di sini. Dari diagram bentar yang saya buat, saya mendapatkan kesimpulan bahwa antara hari dan panjang tanaman sawi hijau, ini metode biji kering kapas basah tertutup adalah positif kurva, lebih tepatnya disebut hubungan positif. Ini adalah dokumentasinya, lebih jelasnya saya akan taruh di samping. Sini atas dulu. Kesimpulannya, berdasarkan pengamatan selama 10 hari, dapat disimpulkan bahwa biji sawi hijau dapat tumbuh dengan baik menggunakan kapas basah dan kondisi tertutup. Pertumbuhan tercepat terjadi antara hari kedua hingga hari kelima. Setelah hari ke-6, laju pertumbuhan melambat dan tahap pertumbuhan awal yang optimal. Faktor-faktor seperti suhu ruang, kelembapan, dan pencahayaan alami sangat mendukung proses pengecambahan dan pertumbuhan tanaman. Sekian yang dapat saya sampaikan tanaman biji sawi hijau dengan metode biji kering kapas basah dengan kondisi tempat yang tertutup atau wadah yang tertutup. Sekian dari saya, Bagas Des Arimayanto, Abten 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kurniawan Abten 10 Universitas Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penanaman biji sawi hijau dengan metode biji basah, kapas basah, dan terbuka selama 10 hari. Jadi, tujuan penanaman biji ini adalah mengamati, mengukur, mencatat, dan menyimpulkan pertumbuhan biji selama 10 hari, yang sudah menyajikan data dalam bentuk tabel selama 10 hari, dan menyajikan dalam bentuk data besar. Yang ketiga, menghitung korelasi produk momen untuk mengetahui kekuatan hubungan jumlah dari dan panjang tanaman. Yang keempat, menentukan koefisiensi determinasi guna memahami bagaimana hari dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan padi dan mencari garis regresi. Yang kelima, menarik kesimpulan mengenai tingkat pertumbuhan benih. Menarik kesimpulan mengenai tingkat pertumbuhan benih. Dan alat bahan yang kami gunakan adalah garis. Yang kedua, benih sawi hijau, kapas, gelas plastik, karet, dan langkah-langkah yang kita gunakan adalah yang pertama, rendam benih selama semalaman. Yang kedua, basahi kapas dan letakkan di gelas. Yang ketiga, taburkan benih sawi hijau. Yang keempat, amati pertumbuhannya selama 10 hari. Lalu di sini kami sudah mendapatkan hasil yang berupa X adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan Y adalah 8, 30, 90, 100, 107, 109, 110, 110, 112, 113. Lalu untuk mencari garis regresi, pertama kita harus menentukan menentukan nilai SSXY. Dan di sini nilai SSXY-nya adalah 825 dan nilai SSXY 82,5 dan nilai SSYY adalah 12.874,9. Lalu kita hitung garis regresinya, kita mendapatkan hasil Y sama dengan 10,06 X ditambah 33,87 dan mendapatkan kesimpulan bahwa B lebih besar daripada 0, maka korelasinya adalah. Lalu untuk
kita menghitung dengan SSXY dibagi akar SSXX dan dikali SSXY dan mendapatkan hasil 0,8 sekian. Dan kesimpulannya adalah karena memiliki nilai R 0,8 sekian, maka tingkat korelasinya adalah 2. Lalu determinan kita mendapatkan R kuadrat R dipangkat 2 dan hasilnya adalah 0,64 dan sekian. Kesimpulannya adalah nilai R kuadrat memiliki rentang nilai 0 lebih besar R kuadrat lebih besar 1. Lalu untuk diagram pencar kita mendapatkan diagram pencar yang berupa positif dan linear negatif. Dan kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengamatan selama 10 hari dapat disimpulkan bahwa biji sawi hijau dapat tumbuh dengan baik menggunakan metode kapas, basah, dan terbuka. Pertumbuhan terjadi antara hari kedua dan hari kelima secara pesat. Setelah hari ke-6, laju pertumbuhan melambat dan cenderung stabil. Dan menunjukkan bahwa tanaman telah mencapai tahap pertumbuhan awal yang optimal. Faktor-faktor seperti suhu ruang, kelembapan, dan pendayaan alami akan mendukung proses pertambahan dan pertumbuhan tanaman. Sekian dari saya tentang metode biji basah, kapas basah, dan terbuka. Untuk metode lain akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Madeta Kailani, absen 13 dari 11.3. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan saya selama 10 hari, yaitu laporan pengecambahan biji sawi hijau dengan metode BPTP. Lanjut saja kita ke tujuannya. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengamati proses dan laju pertumbuhan kecambah sawi hijau dengan menggunakan metode kapas basah dan kondisi ditutup menggunakan plastik, serta memahami faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi proses pengecambahan seperti suhu, kelembapan, dan pencahayaan. Lalu alat dan bahannya yaitu biji sawi hijau, kapas, air bersih, botol plastik atau gelas bekas, karet, plastik penggaris, dan buku catatan atau lembar observasi. Lalu ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu siapkan gelas plastik yang telah dipotong menjadi 2 dan bersihkan. Yang kedua, letakkan kapas bersih di dasar gelas plastik, lalu basahi kapas hingga lembab merata atau tidak tergenang. Yang ketiga yaitu rendam biji sawi hijau selama kurang lebih 12 jam, lalu letakkan di atas kapas basah. Yang keempat, simpan gelas plastik di tempat terbuka yang mendapat pencahayaan alami atau tidak ditutup. Kelima, lakukan pengamatan setiap hari selama 10 hari pada waktu yang sama. Keenam, ukur panjang rata-rata pertumbuhan tanaman setiap hari dan catat hasilnya. Yang terakhir, perhatikan juga kondisi lingkungan seperti suhu ruangan, kelembapan udara, dan intensitas cahaya. Selanjutnya, hasil pengamatan dengan metode BPTP pada hari pertama menghasilkan 2 mm, hari kedua 6 mm, hari ketiga 25 mm, hari keempat 50 mm, hari kelima 60 mm, hari keenam 63 mm, hari ketujuh 70 mm, hari ke-8 75 mm, hari ke-9 83 dan hari ke-10 90 mm. Selanjutnya, kita menghitung data PKT selama 10 hari untuk mencari, mengetahui, dan menghitung persamaan garis regresi, diagram pencar, dan produk momen dan determinan. Nah, di sini nilai X-nya menghasilkan nilai 5,5 dan nilai Y-nya 52,4. Lanjut saja kita mencari persamaan regresi. Sebelumnya kita mencari SSXY, SSXX, dan SSYY. Pada rumus SSXY yaitu mendapatkan nilai 822 dan SSXY mendapatkan nilai 82,5 dan SSYY mendapatkan nilai 8790,4. Jadi persamaan regresinya
yaitu 9,96x plus min 2,38. Kesimpulannya yaitu karena B kurang dari 0, maka korelasinya negatif atau lemah. Selanjutnya kita mencari produk momen, yaitu menggunakan rumus SSXY per akar SSXX kali SSYY, yaitu mendapatkan hasil 0,965. Kesimpulannya yaitu nilai R sama dengan 0,965 berada pada rentang 0,7 kurang dari R kurang dari 1 yang termasuk dalam kategori korelasi kuat bahkan mendekati sempurna. Selanjutnya mencari determinan atau KD, yaitu menggunakan rumus R kuadrat sama dengan SSXY kuadrat per SSXX kali SSYY, yaitu menghasilkan 0,931 dengan kesimpulannya yaitu R kuadrat sama dengan 0,931 menunjukkan bahwa hubungan linier yang sangat kuat. Nah, di sini juga ada diagram pencarnya. Kesimpulan pada diagram tersebut adalah berkorelasi positif dengan bentuk trennya tidak linear. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.